Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa di surga yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat-nikmat lain. Kemudian salam taturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Ar-Rahman ayat 62 sampai 78. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa di surga yang pertama. Adapun yang 62 ini surga yang kurang derajatnya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 62 surat Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan, dan selain dari dua surga itu, maksudnya dua surga yang di ayat 46. Kalau kita baca lagi ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang takut
akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ada 2 surga. Maka selain 2 surga yang di atas, ada lagi 2 surga selainnya. Ada 2 surga lagi selainnya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan jannah di sini bisa dimaknai surga, bisa dimaknai dengan kebun. Bagi yang memahami bahwa ada 2 surga, maka surga yang di 46 adalah Jannatul Na'im dan Jannatu Aden. Sedangkan yang berikutnya adalah Firdaus dan Ma'wa. Wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu berdua dustakan? Kamu berdua ini maksudnya adalah jin dan manusia. Nah, kita akan lihat di sini perbedaan antara kenikmatan golongan pertama dan kenikmatan golongan kedua. Golongan pertama ini oleh para ulama menyebutkan bahwasanya mereka adalah muqarrabin. Sedangkan yang golongan kedua ini yang di ayat 62 adalah ashabul yamin, golongan kanan. Nah, yang masuk surga ada yang muqarrabin, ada yang ashabul yamin. Yang muqarrabin itu yang golongan pertama, sedangkan yang ashabul yamin golongan yang kedua. Dua-duanya ini yang membedakannya adalah amalannya. Amalannya berbeda, maka balasannya juga berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Kalau di ayat 48, kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Aneka pepohonan dan buah-buahan. Sedangkan yang golongan kedua ini dia menjelaskan kedua surga itu hijau tua warnanya, tidak menyebutkan aneka pepohonan dan buah-buahan. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini sebagaimana yang kita sampaikan pekan lalu bahwa untuk fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di 2 penghuni surga 8 kali pengulangan di golongan pertama, 8 kali pengulangan di golongan yang kedua, ya. Sehingga nanti sampai habis jumlahnya 31 kali pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani nadhakhatan. Kedua surga itu di dalamnya ada 2 buah mata air yang memancar. Kalau yang di ayat 50, di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang memancar dan berjalan, tajriyan. Kalau yang pertama ada mata air yang memancar dan dia berjalan di semua area. Kalau yang golongan kedua ini
memancar saja, mudhammatan, dua mata air yang berbeda keadaannya, memancar dan mengalir. Ini memancar saja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, ada kurma, dan ada delima. Di ayat 52, fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Berarti kan lebih banyak di surga yang pertama dibandingkan di surga yang kedua. Kenapa? Karena di surga yang kedua disebutkan buah-buahan kurma dan delima, dan tidak ada penjelasan berpasangan. Kalau yang di ayat 52 aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan, berarti nikmat buah-buahan dan pepohonan di surga pertama melebihi nikmat yang ada di golongan yang kedua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi dari sini kita melihat dua-duanya berada di surga, dua-duanya mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah sediakan, tapi kondisi nikmatnya itu berbeda-beda. Jenisnya sama, seperti tadi buah-buahan. Kalau di golongan pertama semua jenis buah-buahan dan pepohonan yang berpasang-pasangan. Kalau yang di sini, yang di golongan kedua, buah-buahan, kurma dan delima. Kalau di golongan pertama tadi ada mata air yang memancar dan mengalir. Kalau yang di golongan kedua memancar saja. Nah, kita lihat lagi. Jadi sudah kebun, kemudian mata air, kemudian buah-buahan. Sudah ada 3 nikmat yang Allah berikan. Kita lihat lagi ayat ke-70, masih golongan kedua. Nanti kita bandingkan dengan golongan pertama. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik dan cantik-cantik. Ada bidadari yang baik-baik, sifatnya baik-baik dan cantik-cantik. Nah, kita lihat bagaimana gambaran bidadari yang ada di golongan pertama. Fihinna, ayat 56. Ayat 56. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka bersandar, 56, di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ini bidadari yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat kalau di ayat 70 sifat bidadarinya baik-baik dan cantik-cantik.
Kalau bidadari yang di 56 untuk golongan pertama, bidadari yang membatasi pandangan, bukan hanya dia sekedar baik-baik, tapi dia batasi pandangan, hanya memandang kepada pasangannya saja. Setiap kita nanti akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bidadari. Bidadari itu ada dua, ada bidadari dunia akhirat. Kalau sepasang sama-sama masuk surga, maka bidadarinya adalah bidadari dunia dan akhirat. Kemudian ada lagi bidadari akhirat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hanya di akhirat, dia nggak ada di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka di surga. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu pada waktu itu. Faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Jemaah saya muliakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat 72, hurun maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari itu dipelihara dalam kemah-kemah, dia nggak keluar, berada dalam kemah terus. Nah, nanti di surga itu ada istana, ada rumah, ada tempat tinggal, ada kamar-kamar, ada kemah-kemah. Jadi bidadari ini berada dalam kemah-kemah. Sedangkan tadi yang di ayat 56, bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Bidadari itu, ini suasananya, kondisinya. Kalau yang golongan kedua berada dalam kemah, dipingit dia di dalam kemah. Kalau yang ini bukan hanya di dalam kemah, tapi dia tidak pernah disentuh oleh siapapun, baik manusia maupun jin. Memang Allah ciptakan di surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lihat di ayat 76, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Udah ada bidadari, kemudian mereka kondisinya bersandar di atas bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Di ayat 54, kondisi mereka bersandar, ini sama-sama bersandar, tapi bersandarnya berbeda. Di ayat 54, muttaqiina ala furushin baqainuha min istabraqa, mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal.
bagian dalamnya sutra tebal. Bagaimana dengan bagian luarnya? Maka sama-sama duduk di atas dipan, sama-sama duduk di atas permadani, tapi di golongan kedua permadaninya disebut di situ permadani yang indah. Permadani yang indah di golongan kedua. Golongan pertama permadaninya adalah terbuat dari batainuha min istabraqa. Permadaninya bagian dalamnya terbuat dari sutra tebal. Kalau yang tadi, yang golongan kedua indah saja, cantik saja. Tapi kalau golongan pertama permadaninya terbuat dari sutra yang tebal. Wajanal jannata nidan. Ini yang tidak ada di golongan kedua. Buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Golongan kedua tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan bahwa buah-buah itu mendekati mereka. Kalau golongan pertama ini wajanal jannataini, dan buah-buahan dapat dipetik dari dekat. Ketika kita ingin memakan buah-buahan, maka pohonnya, dahannya, rantingnya mendekat kepada penghuni surga. Ini di golongan yang pertama. Wajanal jannataini, dan jemaah saya muliakan, jadi kita disuguhkan gambaran nikmat-nikmat surga dalam surat Ar-Rahman ini. Dua-duanya dapat nikmat, tapi dua-duanya berbeda derajat dan kualitasnya. Maka keduanya ini bukan tanpa amal, semua kedua-duanya karena amal, karena bekalnya dan karena perbuatan solehnya waktu di dunia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibkan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, sampai di sini selesai tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang 31 kali diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Sehingga kalau kita mau review lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat-nikmatnya yang ada di alam semesta dan bagaimana anugerahnya di langit, di bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan semuanya, itu di ayat 1 sampai 30. Sehingga dalam 30 ayat itu Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 8 kali. Kemudian bicara tentang hari akhirat, hari kiamat, kemudian neraka di ayat 31 sampai 45. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 7 kali. Kemudian Allah berikan balasan kepada mereka yang masuk surga dalam 2 golongan. Golongan pertama di ayat 46 sampai 61. Golongan pertama surganya lebih dibandingkan dengan golongan kedua. Di golongan pertama ini
Allah ulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 8 kali. Kemudian golongan kedua yang surganya di bawah dari golongan pertama, Allah sebutkan di ayat 62 sampai 78 sampai 77. Juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya diulang 8 kali. Maka sebaran 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa untuk yang 8 pertama, semua nikmat itu harus kita jadikan sebagai sarana untuk kita beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena nikmat ini diberikan semua tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat mukmin kafir, semuanya Allah berikan. Tapi ketika nikmat ini enggak digunakan secara baik, malah dia durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan balasan. Apa balasannya? Neraka. Itulah 7 kali disebutkan dalam bagian yang kedua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 7 kali. Kemudian baru setelah itu Allah cerita tentang kalau kalian mau masuk surga, apakah itu mau golongan pertama mau golongan yang kedua, gunakan nikmat itu. Makanya sama, 8 di surga pertama, 8 di surga yang kedua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kalian wahai manusia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk meningkatkan keimanan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dekat kepadanya, maka kalau tidak mendapatkan balasan golongan pertama, kalian akan mendapatkan balasan golongan yang kedua. Tapi gunakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, nikmat-nikmat Allah itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya surat ini ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka maha suci nama Tuhanmu, dzil jalal, yang punya keagungan, dan ikram, dan maha mulia. Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang memiliki alam semesta ini dan apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di seluruhnya ini, itu Allah Dzul Jalal, Allah Maha Agung. Kemudian ketika Allah Dzul Jalal, dia berikan nikmat ini kepada siapa saja, kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Nah, itu dia Dzul Jalali wal Ikram. Maka surat ini, jamaah saya muliakan, menjelaskan kepada kita tentang dimensi keagungan Allah dan kemuliaannya, Dzul Jalali wal Ikram. Maka apa yang disebutkan di awal, nikmat-nikmat yang banyak itu merupakan penjelasan bahwa siapa yang menciptakan, siapa yang mengadakan, siapa yang melimpahkan. Yang melimpahkan, menciptakan dan memberinya adalah Dzul Jalali wal Ikram, Allah yang maha agung dan Allah yang maha mulia. Itulah namanya surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun dia, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون فلانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ما لنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين اليضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى
صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ما هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختار